Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Apa kabar Gemini? Lur, apa kabar lur? Boleh di absen dulu dari kota mana sedulur yang hadir? Oke, untuk Juli, hari dengan Juli, fokus dan disimak baik-baik ya, karena banyak sekali hal yang harus gue sampaikan di sini untuk kamu. Ingat ya, readingan ini hanya untuk gambaran, agar kamu bisa selalu berhati-hati, bisa selalu berwawas diri, sedia payung sebelum hujan. Ya, kayak biasa juga modenya blak-blakan apa adanya. Ya, bagi orang yang baperan mendingan kamu skip karena hostnya blak-blakan. Mau baik gak baik semua akan kusampaikan di sini. Mau kalian terima silahkan, enggak juga silahkan. Suka tonton, nggak suka nggak usah ditonton. Lu suka like, nggak suka dislike, gampang toh gitu. Kita modenya ngobrol santai, oke? Gemini, gimana ya proyek? Bagaimana proyek dari Gemini di bulan ini? Nantilah kita kita akan bahas mendalam. Waduh, tumben. Oke. Oke, tentang naik dan turunnya kehidupan. Ya, pasti namanya juga kehidupan ya, pasti ada yang naik, ada yang turun. Oke, kalau untuk 2026 ini sebenarnya sebagian besar itu banyak ya Gemini yang lagi naik sebenarnya. Itu sebagian besar ya maksudnya itu. Tapi artinya juga masih ada juga yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetap masih ada, namanya juga kehidupan manusia kan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini lor, ini aku ngerasa gini, ada suatu jawaban. Ya mungkin bisa jadi ya ini adalah perwujudan dari bentuk doa, kesabaran, keikhlasan kamu sekian lama. Kayak gitu. Ada kado, ada sesuatu. Tapi tergantung diri masing-masing ya di sini, karena ini nggak bisa bohong. Artinya ya memang khusus untuk orang-orang yang benar-benar selama ini berserah diri sama Tuhan. Ya, berserah diri itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Maksudnya itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin kembali, ingin lurus ya, orang-orang yang benar-benar dalam proses pertaubatan dalam hidup, orang-orang yang benar-benar sabar dan benar-benar ikhlas dan memang nggak neko-neko orangnya. Ya selamat, kamu akan menikmati buah dari segala itu. Oke. Kemudian di sisi lain memang banyak buah ya, jujur sih banyak buah ya. Ini untuk semua Gemini itu banyak buah di bulan ini. Buah-buah keberkahan gitu. Yang namanya juga manusia ya pasti ada yang bisa benar-benar fokus, ada yang juga yang setengah-setengah kayak gitu. Is okay lah ya, saya paham itu. Tapi jujur sih, memang banyak buah bulan ini gitu. Ya mungkin kamu pernah bantu orang, kamu pernah nolong orang. Ya kamu bulan ini juga akan banyak hal positif yang akan datang. Rezeki juga terasa beda dengan yang lain gitu kan. Ya walaupun secara kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik saja ya, rupiah bla bla sih ngerti lah secara global gimana, tapi tidak untuk Gemini sebenarnya. Nah, rezeki itu bisa berbentuk apapun. Yang paling kerasa banget adalah suatu ide atau pemikiran di sini. Ya keajaiban kecil lah gitu. Jujur sih aku juga ikut seneng ya. Seneng banget lah malahan ya. Karena sekian lama aku ngereading Gemini ini pasti ya gimana ya, isinya tuh banyak banget problematika gitu loh. Ya, banyak banget sih. Pewake banget, banyak itu banget itu. Ya, pada akhirnya kamu bisa ngerasa
mendapatkan sesuatu yang baik ya. Tapi ingat ya, kamu jangan berfantasi loh ya, gitu. Ya semoga nggak gagal paham ya gitu. jangan terlalu berfantasi. Wah, kamu akan jadi seperti Raffi Ahmad yang kaya raya. Aduh, jangan itu. Aduh, ya, ya gitulah ya. Yang jelas tuh banyak kok, jujur banyak banget hal positif. Gemini bulan ini akan lebih fokus ke karya, pekerjaan, dan juga kamu jangan nyebrang kemana-mana dulu lah ya. Kamu fokus dengan apa yang sudah ada dan apa yang sudah berjalan gitu, kamu maksimalkan dulu. Misalkan kamu punya usaha yang sudah berjalan, yang sudah jelas hasilnya, kamu maksimalin dulu di situ. Perkara kamu mau nambah usaha, mau buka cabang, bla bla bla, mau buka usaha yang lain, ya sah-sah saja. Cuman nanti dulu deh gitu loh, pelan-pelan gitu maksudnya. Alangkah baiknya kalau kamu maksimalkan sumbermu yang nomor satu itu dulu. Yang lain nanti akan ngikut gitu loh. Paham lah ya. Oke. Dan juga memang ada sisi negatif juga di sini yang perlu diperhatikan Gemini, hati-hati dengan ego. Ya, ini di awal bulan ya, awal bulan tanggal 1 sampai 15 ya, pertengahan pertama lah ya. Separuh bulan pertama. Clue-nya dari tanggal 5 sampai ke 15. Ya, perhatikan di antara rentan waktu itu, hati-hati dengan masalah ego. Tapi vice versa juga di sini, bisa Gemini, bisa seseorang yang dekat sama Gemini atau yang berkaitan dengan Gemini gitu ya, ego. Oke. Kayaknya sih lebih ke ya orang terdekat Gemini ya gitu ya. Tapi vice versa sih, tetap vice versa ya. Sesuaikan situasi masing-masing dan kamu nanti amati sendirilah di bulan Juli itu gimana ya. Aku cuman mampu ngasih gambaran doang di sini. Gemini bulan ini memang nggak bisa manja. Nggak bisa juga bergantung dengan orang. Ini warning, tanda keras, perhatian untuk tidak semua sih. Beberapa Gemini yang memang hidupnya bergantung dengan orang. Bergantung tuh maksudnya gimana? Ya hidupnya dibiayai oleh para cowok-cowok misalkan. Itu. Dan mungkin itu suami orang gitu. Ya. Misalkan loh ya, itu ilustrasi aja loh ya. Itu yang disebut bergantung seperti itu. Jangan, kalau bisa kamu memang harus sudah mulai berkarya gitu sih kalau saranku ya. Karena apa yang kamu harapkan ya, ketergantungan itu hanya sementara sifatnya. Karena di bulan ini ada yang akan putus tali gitu loh ya. Misalkan nih kamu sangat ketergantungan dengan seseorang ya, seseorang ini akan menurun dayanya. Misalkan dia per bulan bisa support kamu lumayan, ini akan menurun. Itu sih ya. Kalau kamu nggak punya skill, kamu nggak punya kerjaan personal ya gimana untuk kehidupanmu sendiri. Ingat ya, itu warning keras loh ya. Bagi Gemini yang merasakan saja ya, saya spill sedikit tadi di situ. Lanjut lagi. Kemudian di sisi lain, Gemini jangan berkecil hati jika seseorang, ya ini mungkin pasangan lah ya, kayaknya kalau nggak pas, ya jelas orang terdekat kamu lah ya. Dia cukup cuek bulan ini sih, gitu. Cuek. Entah kenapa kayak, ya gimana ya, entah kenapa kalau aku bahas Gemini itu pasti tentang kedewasaan lah ujung-ujungnya. Pasti nyangkutnya di situ gitu. Ya mungkin banyak Gemini yang punya pasangan yang nggak dewasa sama sekali, ya banyak mungkin ya. Aku ya, yang ku inget ya dari dulu reading Gemini pasti ke situ energinya. Kumat, kekanak-kanakannya tuh kumat gitu loh. Ini vice versa ya. Tapi sepertinya lebih ke pasangan Gemini dah kayaknya. Gitu. Rewel gitu. Asli rewel. Nah inilah suatu poin penting ya untuk Gemini. Untuk karir aku nggak banyak komplain sebenarnya. Untuk dalam dirimu sendiri, dalam menghandle kerjaan dan sebagainya itu oke gitu kan. Karirmu pun juga oke. Cuman yang akan jadi faktor di sini adalah
permasalahan kamu di luar kerjaan itu sangat mudah sekali untuk kebawa masuk ke dalam tempat kerja. Ini perlu diperhatikan ya. Ya, usahakanlah ketika kamu ada masalah dengan pasangan, ya kamu selesaikan di luar sana. Jangan bawa tempat kerja. Ingat, situasi saya kayak gini tuh terkadang ada kalanya uang itu di atas segalanya. Ya, pahamnya pakai logika ya. Gitu. Kenapa? Karena kita butuh uang, bro. Gitu. Ya, jangan sampai nih karirmu ke distract hanya karena problemmu yang di luar sana. Lu harus benar-benar fokus dalam kerjaan. Ya lo kalau kamu udah masuk ke tempat kerja, ya udah pikiranmu fokuskan ke situ gitu loh maksudnya. Masalahmu tentang ayammu yang belum kamu masukin lah, yang hutangmu lah, yang kelakuan dia begini, kelakuan dia begitu, wes tutup semua. Tutup dulu. Kamu fokus ke situ, ke kerjaan. Ini penting. Ya, kenapa? Karena energimu tuh nggak bisa terpecah belah, Gemini. Ketika kamu bisa benar-benar fokus dengan karirmu, ya ini bisa jalan banget gitu. Paham ya? Oke, dalam kehidupan Gemini, perjalanan Gemini di bulan ini memang banyak mengalami kesendirian. Dalam arti sendiri itu ya bukan berarti nggak ada orang, maksudnya tuh ya dalam hal apapun ya, kayak kerjaan itu ya kayak kamu tuh bisa menjadi seseorang yang dipercaya gitu, atau mungkin dalam situasi kekeluargaan atau hubungan ya kamu harus berpikir sendiri di sini, sedangkan pasangan ya kayak gitu tadi, kayak anak kecil gitu kan. Di dalam tempat kerja mungkin kamu punya tim itu sangat kurang efektif gitu, dimana kamu harus benar-benar action di situ gitu. Itu yang disebut, kurang lebih seperti itulah gambaran kesendirian. Ya jangan berkecil hati sih Gemini gitu, karena ya kamu harusnya, kita bicara positif dulu ya. Positifnya adalah kita harus syukuri sisi ini. Kenapa? Karena mungkin alam itu percaya sama kamu bahwa kamu itu orang yang mandiri, kamu orang yang bisa dipercaya. Oke? Gitu. Kemudian apa yang bukan jadi yang bukan tanggung jawabmu jangan kamu sentuh, itu aja. Artinya ya kamu fokus ke kerjaan kamu, yang bukan kerjaan kamu ya kamu jangan terlalu cawe-cawe gitu loh lur. Oke, aku tak minum dulu ya. Oke, lanjut lagi Gemini. Ya, gini sih, kalau ini kita sedikit masuk ke masalah keuangan tadi ya. Bulan ini masuk ke mode pelit ya, tapi dengan bijaksana dan dewasa ya maksudnya ya. Pelit bukan berarti medit gitu. Ya tergantung situasi sih. Kalau memang ini salah satu ilustrasinya gini, misalkan ya kamu tuh punya pasangan kamu tuh dia itu kerja tapi duitnya kayak entah kemana, atau kamu mungkin nggak tahu ya, atau mungkin kamu dikasih itu tapi nggak sepenuhnya kayak gitu. Yang jelas ada sesuatu yang dia tutupi gitu, kayak dia tuh nggak peduli, toh ya Gemini bisa cari duit kan gitu kan, biarkanlah dia Gemini cari duit misalkan kayak gitu. Jika kamu situasi seperti itu ya lo harus dalam mode pelit, dalam arti kita harus pahami bahwa ini contoh lagi ya, ketika kamu sudah menikah ya namanya laki-laki itu tugasnya menafkahi bukan dinafkahi, sederhananya seperti itu ya. Dalam hal hubungan pun juga sama ya, ini kalau nggak hati-hati nanti ya gimana ya, aku khawatirnya kamu dimanfaatin doang gitu loh ya. Dimanfaatin bisa dalam berbagai hal ya, terutama keuangan juga di sini gitu loh gitu ya. Pelit lah, pelit bukan berarti medit gitu, karena ya kamu sendiri juga butuh gitu kan, butuh namanya uang gitu. Makanya gunakan keuanganmu dengan bijaksana. Kalau kamu mau bantu orang, nolong orang, ya ikutin hatimu aja sih gitu, ikutin suara hatimu saja.
Kayak gitu sih Lur. Karena ya logikanya kamu berkorban banyak kepada seseorang, tapi seseorang itu mengabaikan, ya apa gunanya gitu kan. Nah gitu loh, maksudnya eh, nggak ada kesinambungan di situ, nggak ada timbal balik gitu loh. Ya kalau nggak ada timbal balik nggak usah bawa terusin. Dan Gemini memang harus berani mengatakan tidak. Oke, gitu. Gemini, kamu memang harus mandiri deh, serius. Mandiri semandiri-mandirinya bulan ini ya. Kemudian, ini tentang orang terdekat juga. Sabar ya Gemini ya, aku nggak tahu pasti masalahnya apa, cuman pasti akan nyampe ke kamu juga. Ini akan sangat mengganggu kestabilan emosi dalam diri Gemini itu sendiri. Serius. Dan pesanku adalah jika di bulan Juli kamu terlibat masalah atau kamu menjadi dipermasalahkan atau kamu melihat bahwa orang-orang terdekatmu itu sifatnya begini begitu negatif, ini harus kamu kendalikan emosi kamu. Ya, tumben loh, jujur ya, tumben banget Gemini itu ada energi yang cukup panas tuh, tumben gitu. Karena biasanya jarang sih aku nemukan energi panas dalam diri Gemini gitu tuh, jarang. Ya mungkin karena masuk ke level yang sudah parah ya, jadi emosi Gemini tuh bisa kayak meledak gitu, kayak meluap. Karena mungkin udah terlalu capek, mungkin terlalu lelah gitu. Ya pasti ada pemicu, iya ada pemicu di sini. Ya nggak jauh-jauh adalah orang terdekatmu sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah ya emosi itu manusiawi lah. Terkadang kita juga perlu melepaskan emosi dalam diri. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kendali itu sendiri. Emosi boleh tapi kendali itu penting. Jangan sampai lisan itu sembarangan berucap. Karena ini akan menjadi sesuatu yang fatal. Gitu. Ya, ngerti lah ya maksudnya gimana, paham lah ya. Oke. Gemini di sini ada seseorang yang akan menemani kamu untuk kamu yang single ya. Tapi di sini ada dua arah. Ya semoga ini arahnya ke hal yang serius ya, arah ke hubungan serius, amin. Ya yang arah yang satunya lagi ini lebih ke kayak sahabat atau ya mungkin dia bisa jadi teman yang cukup baik. Karena seseorang ini akan banyak memberikan kamu nasihat atau bimbingan gitu. Ya menjadi friend ya. Friend yang cukup baik. Dan dia juga cukup berwawasan orangnya, cukup dewasa juga. Karena memang bulan ini tuh Gemini butuh seseorang gitu loh ya. Nah ini dalam hubungan Gemini pun ya gini sih, jika di dalam hubungan Gemini vice versa ada nanti yang keendus dia bersama seseorang, itu bukan berarti selingkuh loh, serius ya. Ini yang jujur ya, saya tidak membela Gemini itu, tidak akan kubela sama sekali, tidak. Akan tetapi di sini perlu perluas untuk pemikiran tadi gitu loh. Ya, kenapa dia bisa mencari teman atau tempat cerita selain pasangannya? Ini kenapa di situ? Itu yang perlu dipertanyakan. Cuman kebanyakan orang kan sumbu pendek ya, atau pemikir yang pendek, malas berpikir luas. Ketika seseorang ya bersama orang lain yang bukan pasangannya, udah langsung divonis dia selingkuh, titik. Ya kan gitu kan konyolnya manusia zaman sekarang kan gitu ya. Gitu. Gila kalau menurutku sih gitu loh. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Kenapa dia bisa bersama seseorang? Ini kan faktornya pasti banyak. Disitulah pentingnya kita menggali tadi. Oke. Seperti biasa, Gemini itu memang hobinya kadang cuma nyagil-nyagil doang. Gitu loh. Bukan berarti untuk serius, untuk fun. Karena memang Gemini butuh friend gitu. Ya, butuh temen. Ya. Jadi hati-hati dengan prasangka. Tapi sepertinya memang banyak pasangan Gemini yang akan berprasangka yang ya gitulah, kumat-kumatan ya. Untuk kamu yang punya pasangan hobinya nudah-nuduh, cemburuan, wah ini akan jadi tantangan juga sih untuk Gemini bulan ini ya. Karena dia cukup rewel kalau menurutku ya.
Gitu sih. Jadi udah clear ya di sini ya, bahwa memang kondisi dari Gemini itu memang butuh seseorang, butuh tempat, butuh cerita, tapi tetap dirimu harus bisa sepositif mungkin ya Gemini. Ya Gemini juga harus berusaha untuk mencari suatu tempat untuk kamu cerita atau cari temen, itu yang positif lah. Dalam arti positif tuh ya, kalau kamu udah punya pasangan ya usahakan kamu cari sesama jenis gitu kan, biar tidak menimbulkan kecemburuan. Karena yang namanya juga manusia pasangan atau manusia berpacaran ya, kalau pasangannya tuh jalan sama orang nggak peduli ya apapun alasannya, tetap nomor satu esmoni dong gitu kan. Ya siapa sih yang nggak marah, kan logikanya gitu. Ya walaupun dari Gemini sendiri ini hanya untuk fun kok, untuk teman dan sebagainya ya, kalau saya sih bisa memahami itu ya. Cuman ya itu tadi, gimana tentang pasanganmu, makanya pinter-pinter lah. Oke. Dan juga memang Gemini harus tegas dengan pasangan Gemini sendiri di bulan ini ya, tegas dengan elegan ya. Bukan berarti kamu tegas dengan kata-kata yang kasar tuh, itu salah besar ya, salah besar gitu loh. Karena kita ngomongin seseorang itu tidak harus dengan nada yang tinggi, tidak harus dengan kata-kata yang keras agar dia paham. Justru manusia itu akan semakin membara jika kita menggunakan intonasi yang keras atau dengan kata-kata yang kasar kayak gitu. Ya alangkah baiknya nih, ini tak kasih arahan dikit ya. Kamu ajak duduk nih pasangan kamu. Ya perhatikan kalau memang kondisinya dia lagi nggak sibuk, udah kamu duduk di sampingnya, ngobrol santai ya. Ya contohnya kayak gini lah, kamu dengerin suaraku tuh gimana, tenang nggak sih gitu. Kamu bisa nangkep kan apa yang kau omongin gitu loh. Intonasi itu kan penting ya. Ingat ya, sebaik apapun yang kamu ucapkan, yang kamu sampaikan, jika kamu tidak ngerti tentang intonasi ya, atau cara penyampaian, ya hasilnya akan negatif loh. Gitu. Contohnya nih, kamu menasihati pasangan kamu, tujuannya bagus, nasihatmu bagus, tapi kamu mau menasihati dengan nada yang kasar, nada yang tinggi, atau kata-kata yang gak enak misalkan. Siapa yang mau dengar coba? Disitulah letak logika tadi. Jadi ya nanti kamu renung sendirilah ya. Gitu loh. Oke, kemudian Gemini, kita kembali sedikit tentang masalah karir ya. Kamu jangan takut ya, karena bulan ini tuh ya yang kamu jual adalah skill kamu, bukan gelarmu, bukan ijazah kamu. Kamu punya kemampuan, kamu jangan pernah takut untuk berada dimanapun. Nah itu kata-katanya ya. Tapi tetap ya berusaha untuk bertahan semaksimal mungkin dalam situasi pekerjaan itu sendiri, karena memang agak susah nyari kerjaan ya dengan situasi global yang kayak gini. Tapi bukan berarti Gemini harus nyerah, enggak juga. Untuk kamu yang mungkin belum punya kerjaan ya, lo harus berkreativitas gitu. Lo harus menciptakan sesuatu, dan itu aku yakin kamu bisa gitu. Fokus ke uang ya, Gemini fokus ke uang dulu ya bulan ini. Oke, jadi sini untuk Gemini yang single, ya, di bulan ini ada beberapa di antara kamu yang akan punya hubungan tuh cepat. Ya proses pendekatannya cepat, ya mungkin komitmennya juga cepat, tapi bisa berakhir juga cepat. Dan juga di bulan ini beberapa di antara kamu yang mungkin sedang dekat dengan seseorang atau yang akan dekat dengan seseorang, kamu di bulan ini akan jauh lebih cepat mengetahui seperti apa dia, bagaimana sifatnya. Entah kenapa alam ini begitu jujur sama kamu ya tentang siapa dia. Maka kembali pilihan di tanganmu. Jika kamu sudah tahu, oh sifatnya begini, orangnya begini, balik ke kamu. Kamu sanggup gak nerima segala kekurangan itu?
Jika kamu sanggup lanjutkan, jika tidak ya kamu harus ambil suatu keputusan sebelum nasi menjadi bubur. Begitu. Oke, kemudian Gemini di bulan ini fokus dengan diri kamu. Karena banyak sekali petunjuk yang akan datang melalui dirimu, bisa melalui firasat, intuisi, dan sebagainya. Makanya agar petunjuk ini bisa menguat dalam diri kamu, ya kamu butuh meditasi, butuh sembahyang, ya kan? Ya, karena di situ kita cara paling cepat mendapatkan ketenangan ya sudah sembahyang. Banyak-banyak sembahyang malam bila perlu. Itu agar intuisimu kuat. Karena sebenarnya di bulan ini hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi, kamu tuh sudah dikasih tahu melalui sinyal-sinyal dalam tubuhmu. Begitu loh, Lur. Oke, selanjutnya Gemini juga harus cermat. Ya, cermat pakai banget. Karena situasi sekarang yang kita tahu, gejolak di mana-mana, penipuan di mana-mana, manipulatif di mana-mana, ya. Dan juga kondisi keuangan yang tidak menentu, energi juga tidak menentu, kondisi global nggak menentu. Semua serba tidak menentu, makanya kamu harus teliti. Oke, santai, fokus, teliti, gitu. Ingat, jangan gerusa-gerusu, jangan sakarepmu. Oke, kamu punya plan, punya tujuan, punya keinginan, kamu searching dulu. Ya, salah satu contohnya, contoh kehati-hatian tuh seperti apa ya Mas ya? Gini deh, tak kasih ilustrasi paling gampang ya, kose. Teret, nih. Kamu tahu ini apa? Coffee, ya kan? Misalkan aku mengatakan ini kopi mereknya UU misalkan ya, mereknya UU gitu. Ini rasanya enak loh nih, ini seger loh nih. Apakah kamu harus percaya dengan kata-kataku tentang kopi ini? Tidak. Tapi banyak yang percaya, iya. Makanya disebut ketelitian adalah alangkah baiknya kamu searching dulu nih. Entah Google, entah di YouTube, entah apa, searching. Ini kopi ini seperti apa? Sumbernya dari mana? Pembuatannya bagaimana? Dan review dari rasanya seperti apa? Itu agar kamu gak terjebak. Itu contohnya gitu. Nah, kalau udah dipegang, ya diminum. Wes ngopi sih kono ben joedan. Alah ya wes lah iki dhisik lah ya Lur ya. Ini dulu lah ya pembahasannya. Ya ambil positifnya, buang negatifnya. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan yang berikutnya. Oke. Bye bye semua Gemini. Sehat-sehat lo ya. Kamu harus sehat. Oke.